Al-Karim TV hadir untuk umat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Berjumpa kembali di dalam program Ta'lim Subuh bareng Ustadz hiasi pagimu dengan ilmu. Alhamdulillah, pada subuh kali ini hari Sabtu 13 Agustus 2022 kita kembali mengkaji kitab Bulughul Maram, yakni dengan tema adab dan sunnah Rasulullah SAW. Sebagaimana nanti akan disampaikan oleh guru kita, beliau alhamdulillah telah hadir tengah-tengah kita. Beliau adalah Ustadz Ki Agus Muhammad Mun'im, BA, MA. Masya Allah, semoga kita doakan guru kita, semoga senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Dan kepada seluruh pemirsa, silakan dibuka kitabnya di dalam kitab Bulughul Maram dalam bab adab, dan tema hari ini yakni adab dan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, nanti akan disampaikan oleh guru kita Ustadz Muhammad Mun'im, BA, MA. Sebagaimana penjelasannya, maka disimak dan diperhatikan. Semoga kita semuanya mendapatkan ilmu yang berkah dan manfaat pada subuh kali ini. Amin ya Rabbal Alamin. Kemudian kami mengajak dan mengundang kepada seluruh jamaah dan pemirsa dimanapun Anda berada, nanti siang pada zuhur kita akan ada acara ngaji bareng salawat dan zikir bulanan di Majelis Al-Karim Rashid Indonesia. Maka persiapkan diri kita bersama-sama hadir di Majelis Al-Karim Rashid Indonesia, tepatnya ba'da zuhur. Kita bersama mengaji, berzikir, semuanya kita berkumpul di Majelis Al-Karim Rashid Indonesia. Semoga kita semuanya dimudahkan langkahnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Langsung saja kita simak bersama. Inilah dia Ta'lim Subuh bareng Ustadz dengan tema adab dan sunnah Rasulullah SAW. Kepada beliau Ustadz Ki Agus Muhammad Mun'im, BA, MA, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Wa qala ta'ala fi kitabihil karim, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Wa qala alaihi salatu wassalam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah, atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pemirsa baik yang hadir maupun yang menonton dengan live, marilah kita pada pagi hari ini akan mengkaji kitab Bulughul Maram dengan tema adab dan sunnah. Baiklah, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darain amin, ila an qala babul adabi, bab mengenai adab. Sebelum kita mengkaji adab, kita akan bahas apa definisi daripada adab itu. Wal adabu, adapun adab, isti'malu ma yuhmadu qawlan aw fi'lan, adalah penggunaan kata untuk perkara yang terpuji baik secara perbuatan atau ucapan. Penggunaan kata yang disematkan kepada perbuatan atau ucapan yang terpuji. Kemudian ada juga yang mengatakan wakila huwal akhdhu bimakarimil akhlaq. Lafaz adab itu diambil dari perkara-perkara yang muncul dari akhlak yang mulia. Itu dua definisi ya. Yang ketiga, wakila ta'zimu man fawqaka, adalah
memuliakan atau menghormati orang yang lebih tinggi dari kita, seperti ayah, ibu, guru. Ini yang lebih tinggi dari kita, kita memuliakan atau menghormati mereka, ini disebut adab. Atau ar-rifqu biman dunaka, sifat ramah lembut kepada yang lebih rendah dari kita, kepada karyawan, kepada anak, kepada istri. Kalau bagi laki-laki, ini juga disebut adab. Baik, kita masuk kepada hadis. Hadis pertama dari bab adab. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, haqqul muslimi 'alal muslimi sittun, idza laqitahu fasallim alaihi, wa idza da'aka fa'ajibhu, wa idza istansahaka fansahhu, wa idza 'atasa fahamidallaha fashammithu, wa idza marida fa'udhu, wa idza mata fatbi'hu atau fattabi'hu. Rawahu Muslim. Dari Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, haqqul muslimi 'alal muslimi sittun. Hak seorang muslim kepada muslim yang lain ada 6. Hak kewajiban seorang muslim kepada muslim yang lain itu ada 6 perkara. Yang pertama, iza laqitahu fasallim alaihi. Apabila engkau bersua, bertemu, berjumpa dengan saudara muslimmu, apabila engkau bertemu atau berjumpa, bersua kepada saudara muslimmu, fasallimhu, maka ucapkan salam kepadanya. Wa iza da'aka, apabila dia mengundangmu, ya, sesama muslim mengundang, baik mengundang dalam walimah atau dalam hajatan syukuran, maka kata Rasul fa'ajibhu, maka tunaikanlah, datanglah. Jadi ada yang undang, ini adab kita datang. Ini termasuk dari akhlak yang mulia. Apabila ada saudara kita yang mengundang, baik dia undangan walimatul khitan, walimatul urus, walimatul haj, walimatul safar, atau syukuran-syukuran, maka adab yang mulia kita adalah mendatangi undangan tersebut. Wa izastansahaka fansahhu, apabila dia meminta nasihat kepadamu. Ini jarang kita, ya. Kita meminta nasihat itu egonya gede. Jarang banget meminta nasihat sesama saudara. Fa izastansahaka, apabila dia meminta nasihat kepadamu, maka adab kita fa ansahhu, maka berilah nasihat kepada dia. Berilah nasihat kepadanya. Ini termasuk adab. Apabila ada masalah, kita minta nasihat, minta saran daripada saudara-saudara ataupun daripada orang yang dianggap memiliki kemuliaan, kita minta nasihat kepada dia. Maka orang yang dimintai nasihat, ini kewajiban dia adalah memberikan nasihat yang terbaik. Bukan menakut-nakuti, tapi berikan kabar gembira dalam nasihatnya. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melanjutkan sabda beliau, jazakallahu khair. Wa iza atasa, apabila dia bersin atau batuk. Seorang bersin, batuk, maka sunnahnya mengucapkan fahamidallaha, mengucapkan alhamdulillah. Kalau bersin, batuk, adabnya mengucapkan tahmid, alhamdulillah.
Maka kewajiban bagi orang yang mendengar adalah fashammithu, engkau mengucapkan tasmid. Tasmid ini adalah ungkapan yang digunakan untuk lafaz yarhamukallah. Ucapan tasmid yarhamukallah. Bahasa Arab tu singkat. Kalau tahmid alhamdulillah, tasmid yarhamukallah, kemudian istighfar astaghfirullah, basmalah bismillah. Maka adabnya orang yang bersin mengucapkan tahmid alhamdulillah. Bagi orang yang dengar wajib mengucapkan yarhamukallah atau yarhamkallah. Ya, yarhamukallah artinya semoga Allah merahmati engkau. Semoga Allah merahmati engkau. Alhamdulillah katanya dia memuji Allah. Kemudian orang yang mendengar mengucapkan yarhamukallah, semoga Allah merahmati engkau. Nah, adab lagi bagi yang bersin apabila ada yang mengucapkan yarhamukallah, dia mengucap lagi yahdi bikumullahu wa yuslihu balakum. Wa idza marida, apabila ada yang sakit, saudara muslim kita sakit, maka adab kita kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa'udhu, maka kunjungilah, jenguklah. Mengunjungi orang sakit termasuk kewajiban alal kifayah. Jadi kalau ada saudara kita atau tetangga kita yang sama-sama satu komplek enggak ada yang jenguk, satu komplek dosa. Satu komplek dosa. Minimal ada satu orang yang jenguk sehingga menggugurkan kewajiban yang lain. Masih diamalkan ini enggak, Bu? Diamalkan ya? Kemudian kata Rasul, wa iza mata fattabi'hu atau fatbi'hu, apabila ada yang mati maka datangilah atau ikutilah. Ikuti sampai ke pemakaman. Ini juga termasuk wajib kifayah. Apabila ada yang meninggal dunia, maka ikutilah sampai ke pemakaman. Baik, kita akan kupas satu persatu dari 6 wejangan atau nasihat dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita buka makna secara ijmal, secara global. Makna daripada hadis ini secara global adalah istamala hadzal hadis ala jumlatin min huquqil muslim 'alal muslim. Hadis ini menghimpun beberapa jumlah, yang mana jumlah tersebut termasuk daripada kewajiban seorang muslim kepada muslim yang lainnya. Alaihi ayyura'iyaha fi hayatihi, yang mana semestinya bagi seorang muslim menjaga 6 poin tersebut di dalam kehidupannya sehari-hari. Wahia, yaitu yang pertama, assalam indal liqa. Kewajiban yang pertama dari sabda Rasulullah SAW, mengucapkan salam ketika kita bersua. Nah, adabnya nanti di hadis yang lain kita akan bahas. Apabila orang yang berjalan mengucapkan salam kepada orang yang sedang berhenti. Orang yang berdiri mengucapkan salam kepada orang yang duduk. Orang yang berkendaraan mengucapkan salam kepada orang yang berjalan kaki. Orang yang pakai mobil ada? Sekarang klakson, put-put, tetet. Yang mungkin termasuk dalam etika juga ya, karena sudah termasuk adat kebiasaan. Tapi kalau tidak menyulitkan ya kita buka kaca kita ucapkan salam lebih afdal. Baik, yang kedua wal ijabatu 'inda da'wah. Menghadiri undangan ketika ada yang mengundang. Menunaikan undangan apabila ada yang mengundang kita tunaikan undangannya. Ini termasuk adab yang mulia atau akhlak yang mulia, karena akan menyenangkan orang yang mengundang. Kalau ada halangan, wajib kita memberitahu halangan tersebut. Kita beritahu dia, saya ada halangan qadarullah sehingga saya tidak bisa hadir.
Kemudian setelahnya wan nushu li talibihi, memberikan nasihat kepada orang yang meminta nasihat. Ini termasuk adab juga. Kemudian tasmitul atas, tasmitul atis, orang yang bersin kita mengucapkan yarhamukallah apabila dia mengucapkan tahmid. Tapi kalau dia tidak mengucapkan tahmid tidak disunahkan. Ya, gugur kesunahan apabila orang yang bersin tidak mengucapkan tahmid. Kemudian wa'iyadatul marid, mengunjungi, menjenguk orang yang sakit. Kemudian yang terakhir ittiba'ul janazah, yakni orang yang meninggal kita kunjungi sampai kepada pemakaman, kita bawa dia. Ini termasuk 6 poin adab yang tidak semestinya kita meninggalkannya kalau tidak ada halangan. Dan ini sehari-hari kita lalui ini. Sehari-hari kita ada ini. Yang sakit pasti ada. Kemudian setiap bertemu ya pasti kita ucapkan salam. Itu wajib ya. Yang mengucapkannya sunnah, yang menjawabnya wajib. Kemudian ya hampir setiap waktu ada yang ngundang kita. Setiap minggu minimal. Atau setiap malam Jumat minimal. Undangan syukuran yasinan di rumah-rumah atau di masjid. Ini termasuk undangan. Kemudian meminta nasihat, ini juga. Kemudian bersin nih mungkin ya. Kalau sekarang insya Allah nggak ada lagi. Bersin. Kemudian sakit, kemudian ada yang meninggal dunia, ini termasuk kita mendatangi atau mengunjungi keluarganya dengan mentakziah. Kita kenal takziah namanya, menghibur keluarga yang ditinggal. Ini termasuk adab. Baik, kita akan kupas fikihnya. Fikih dari hadis ini, yang pertama, fikih dari hadis ini, karena ini secara global adalah kewajiban. Karena di dalam qaidatul fikhi, kaidah fikih disebutkan al-aslu fil amri al-wujub. Asal hukum daripada perintah dari Rasul, perintah dari Allah, ini hukumnya adalah wajib. Itu asalnya. Kalau perintahnya kuat, tapi kalau perintahnya di bawah ataupun lemah, maka hukumnya sunnah. Perintah yang pertama kita kupas tentang salam. Al-amru bis salam iza laqiyal muslim. Al-muslimu iza laqiyal muslimu al-muslima. Perintah mengucapkan salam apabila seorang muslim bertemu dengan muslim yang lainnya. Wa qad naqala Ibnu Abdul Bar al-ittifaq ala anna al-ibtida'a bis salam sunnatan. Ibnu Abdul Bar beliau telah menukil atau mengutip pendapat kesepakatan ulama bahwa memulai mengucapkan salam apabila bertemu ini hukumnya adalah sunnah. Ya, seperti yang saya sampaikan tadi, hukum mengucapkan salam itu sunnah. Wa anna radda wajib, dan menjawabnya hukumnya adalah wajib. Qultu, aku katakan, kata penulis kitab, sata'ti salasatu ahadis ba'du fi adabis salami wa ya'til kalamu 'alaiha insyaallah taala. Mengenai adab-adab salam akan ada 3 hadis setelahnya, akan dibahas oleh penulis kitab. Ini yang pertama, hukum memberikan salam apa Bu? Sunnah. Bapak Ibu memberikan salam hukumnya sunnah. Kemudian yang menjawabnya hukumnya wajib. Ada enggak yang diberi salam kemudian dia buang muka? Ada. Kalau masih ada, maka setelah kajian ini kita rubah etika seperti itu. Siap ya? Merubah etika buruk menjadi etika yang baik, menjadi etika atau sifat-sifat yang baik.
Apabila ada yang memberikan salam, maka jawab, hukumnya wajib. Memberikan salam hukumnya sunnah. Siapa yang terbaik di antara pemberi salam dan yang menjawab salam? Yang terbaik adalah memberi salam. Yang memberikan salam ini adalah yang terbaik. Meskipun hukumnya sunnah, tapi dia yang terbaik. Dan menjawabnya hukumnya wajib. Baik atau tidak menjawabnya, baik juga. Yang enggak baik membuang muka. Ketika diberi salam buang muka. Boro-boro mau salaman, menjawab salamnya enggak mau. Banyak ini ibu-ibu ya, masalah sepele dibawa ke hati, baper. Kemudian jangankan salam, teguran enggak mau, buang muka, selek selama setahun. Maka yang selek-selek semenjak kajian ini kita teguran lagi, baikan lagi. Kalau bisa pelukan, kasih hadiah sehingga tersentuh hatinya. Siap ya? Semua insya Allah. Kemudian yang kedua, al-amru bi ijabatid da'wah lit-ta'am. Ini hadis yang kedua, Rasulullah SAW mengatakan, wa iza da'aka fa'ajibhu. Apabila saudaramu mengundang, maka tunaikanlah undangannya. Maka ini sebagian ulama menyimpulkan ini undangan untuk makan. Undangan makan. Ya sebenarnya setiap undangan pasti ada makan-makannya. Undangan tahlilan ada makannya. Undangan syukuran ada makannya. Undangan walimatul urus ada makannya juga. Walimatul khitan ada makannya. Undangan ulang tahun ada makannya juga. Ya, itu udah adat kita orang Indonesia. Setiap undangan pasti ada makan-makan. Maka menjawab atau menghadiri undangan saudara kita yang mengundang kita hukumnya wajib. Hukumnya wajib. Nah, di sini ada pendapat sebagian ulama yang dinukil oleh Imam As-San'ani, seorang imam dari negeri San'a, Yaman sana, ibu kota Yaman, San'a ya. Imam As-San'ani mengatakan yang wajib hanya undangan walimah. Selain itu menjawab undangannya atau menghadiri undangan hukumnya sunnah yang ditekankan. Undangan selain walimah hukumnya undangan menjawabnya adalah sunnah yang ditekankan. Tapi kalau undangan walimah wajib kalau tidak ada uzur. Kalau ada uzur wajib juga kita memberitahu. Afwan Bu, Pak, saya nggak bisa hadir karena kebetulan qadarullah ada sesuatu yang tidak bisa ditinggalkan, mendesak. Nah, karena kita ada prioritas ya. Masa iya kita hadiri undangan sementara ibu kita misalnya masih sakit, nggak bisa ditinggal, maka dahulukan ibu yang sakit atau halangan-halangan yang lainnya. Kemudian yang keempat, al-amru binasihati man yatlubun nusha. Perintah untuk memberikan nasihat kepada orang yang meminta nasihat. Nah, hukumnya seperti ini. Sebagian ulama mengatakan hal tersebut adalah wajib. Apabila saudara kita minta nasihat kepada kita berikan nasihat semampu kita yang memberikan solusi kepada dia. Ini hukumnya ulama mengatakan, sebagian mengatakan wajib, sebagian mengatakan sunnah. Dan ini perintah Allah di dalam Al-Quran. Di dalam surat Al-Asr ya, wal asri, Allah SWT bersumpah dengan masa, demi masa kata Allah. Sebagian ulama menafsirkan demi waktu asar. Innal insana lafi khusr, sesungguhnya seluruh manusia dalam keadaan kerugian. Dalam kerugian. Enggak orang kaya, orang miskin, orang desa, orang kota, pegunungan, pantai. Orang yang tinggal dalam keadaan tinggal di rumah yang mewah atau tinggal di emperan, semua dalam keadaan rugi. Ustadz rugi juga. Orang biasa rugi juga. Pejabat rugi, rakyat jelata rugi, semua rugi. Di sini tanpa pengecualian. Tetapi setelah itu Allah SWT kecualikan illal ladzina amanu. Yang pertama yang enggak rugi adalah orang yang beriman. Orang kalau sudah beriman, dia kaya miskin tidak rugi. Dia hidup di kota, hidup di desa enggak rugi kalau beriman.
Kemudian cukup nggak dengan beriman saja? Tidak cukup. Orang mengaku dengan iman, al-iman iqrar bil lisan, tasdik bil qalb, ucapan dengan lisan, mengucapkan saya beriman. Tapi harus diiringi dengan pembenaran di dalam hati. Kemudian cukup nggak? Al-amal bil jawarih, harus ada penampakan dengan perilaku yang baik. Ini namanya iman. Kalau perilakunya baik, sopan santun, berarti dia orang yang beriman. Sebaliknya, meskipun ucapannya iman, 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 tetapi perilakunya tidak baik, hakikatnya dia bukan orang yang iman. Ya. Beriman kemudian beramal soleh. Ini adalah aplikasi, mengaplikasikan iman tadi dengan amal soleh. Cukup dengan iman dan amal soleh? Tidak cukup. Allah SWT lanjutkan ayatnya, wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabri. Saling nasihat menasihati dalam kebenaran dan saling nasihat menasihati di dalam kesabaran. Ya. Wa zakkir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Berilah peringatan nasihat, kata Allah dalam Al-Qur'an. Berilah peringatan atau nasihat, karena sesungguhnya nasihat dan peringatan itu dapat bermanfaat bagi orang-orang yang beriman. Kemudian nasihat Rasulullah atau wajangan Rasulullah SAW setelahnya adalah tasmitul atis iza hamidallah. Syaratnya apabila dia memuji Allah baru kita tasmit, mengucapkan yarhamukallah. Kalau tidak mengucapkan yarhamukallah, kalau tidak mengucapkan alhamdulillah, maka tidak ada kewajiban kita mengucapkan yarhamukallah. Adapun hukumnya, Ibnu Daqiqil Id beliau mengatakan secara zahir lafaz atau secara tekstual hadis ini menunjukkan kewajiban. Secara tekstual ya kan, karena perintah apabila saudaramu bersin kemudian mengucapkan alhamdulillah maka ucapkanlah yarhamukallah. Kan perintah, kata perintah asalnya adalah wajib. Asal hukum dari kata perintah adalah wajib. Akan tetapi sebagian ulama, dan ini adalah pendapat jumhur, mengatakan hukumnya fardu kifayah. Misalnya kita berkumpul nih ramai-ramai, salah seorang bersin, satu orang udah mengucapkan yarhamukallah, sudah cukup kewajiban yang lainnya. Enggak setiap orang. Ramai ini kalau satu orang bersin semuanya mengucapkan yarhamukallah. Langsung ramai ya. Ucapannya satu orang saja cukup. Nah, namanya fardu kifayah. Ini pendapat kedua. Tetapi pendapat mazhab Syafi'i, beliau mengatakan hanya sunnah. Sunnah. Jadi ada 3 pendapat. Ibnu Daqiqil Id mengatakan, Ibnu Daqiqil Id, beliau adalah termasuk ulama besar dalam mazhab Syafi'i juga. Beliau mengatakan secara zahir hadis, melihat redaksinya adalah redaksi dengan kata amar, perintah, maka hukumnya wajib. Kemudian pendapat jumhurul ulama mengatakan fardu kifayah hukumnya. Kemudian kalau pendapat mazhab Syafi'i adalah mazhab yang mayoritas dianut oleh orang Indonesia, hukumnya mustahab atau sunnah. Menjawab atau menimbali ucapan alhamdulillah dari orang yang bersin dan mengatakan yarhamukallah. Kemudian setelahnya adalah perintah menjenguk orang yang sakit. Perintah menjenguk orang yang sakit, adapun hukumnya adalah sunnah menurut jumhur. Menurut Imam Al-Bukhari, beliau mengatakan wajib. Mayoritas ulama mengatakan sunnah. Sunnah yang ditekankan. Apabila ada orang yang sakit, kita kunjungi, berikan kabar gembira. Orang yang sakit tuh diberikan kabar gembira, Bu. Pak, orang yang sakit diberikan kabar gembira. Jangan diberikan kabar ngenes. Biasanya kalau sakit kayak gini gak sembuh, Bu. Ini namanya mati sebelum mati. Udah takut duluan dia. Memberikan kabar gembira. Ada saudara itu kalau waktu sakit kayak gini, makan kayak gini, alhamdulillah sembuh. Coba nanti saya carikan, berikan kabar gembira. Orang yang sakit itu diberikan kabar gembira biar dia senang. Karena sakit itu kalau sudah sakit,
Murung itu malah membuat tambah sakit. Ketika hatinya sedih membuat dia tambah sakit. Tapi kalau dibawa gembira, insya Allah sembuh. Kata Ibnu Sina, senang itu adalah setengah kesembuhan. Kalau sudah senang, gembira, udah setengah kesembuhannya, tinggal setengahnya lagi disempurnakan. Tapi kalau udah sakit ditambah sedih karena dengar omongan orang yang jenguk dia, biasanya nggak sembuh lagi kayak gini. Jangan Bu ya. Biasa kan kalau menjenguk orang sakit diberikan kabar gembira. Nah, hukumnya menurut Imam Al-Bukhari, beliau mengatakan wajib, tapi beliau tidak menjelaskan apa wajibnya, wajib ain, wajib setiap individu atau wajib alal kifayah. Beliau tidak menyebutkan, tetapi beliau mengatakan wajib begitu saja. Tetapi menurut jumhur, pendapat mayoritas ulama, menjenguk orang sakit hukumnya sunnah yang ditekankan. Musannif menambahi lagi dari pendapat musannif, kesunahan tersebut adalah sifatnya umum, baik orang yang dikenal ataupun orang yang nggak dikenal, hukumnya sunnah. Boleh ibu-ibu pulang dari pengajian misalnya, sepakat kita jenguk orang sakit, misalnya di rumah sakit apa gitu ya, datang ke rumah sakit, siapa saja dijenguk, diberikan makanan, berikan kabar gembira dan sebagainya. Boleh, ini hukumnya sunnah. Baik orang yang dikenal ataupun yang nggak dikenal, yang sakit tersebut yang dikenal atau yang tidak dikenal, menjenguknya hukumnya sunnah. Kan banyak orang sakit ya di rumah sakit ya. Tempatnya. Oke. Kita lanjut. Kemudian perintah untuk mengikuti jenazah, mengikuti orang yang sudah meninggal dunia, diikuti sampai dia ke pemakaman, kemudian kita baru pulang. Ini hukumnya adalah fardu kifayah. Sebagian orang di satu kompleks sudah melakukannya, kewajiban yang lain sudah gugur. Tapi yang terbaik adalah yang melakukannya, bukan yang menerima keguguran kewajiban. Bukan yang menerima gugurnya kewajiban, tapi yang menggugurkan kewajiban itu yang terbaik. Nah, kalau bisa kita yang menggugurkan kewajiban saudara kita dari kewajiban kifayah. Baik, dari sini satu hadis kita telah kebahas. Mengingat waktu sudah pagi, kita buka sesi tanya jawab ya Bu, Pak. Boleh bagi ibu-ibu yang mau bertanya, kita buka sesi tanya jawab. Ada yang mau bertanya ya Ibu? Boleh? Nunggu mic. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini tadi dijelaskan hukum tasyiyah sampai ke pemakaman. Iya. Itu abdolnya sampai ke pemakaman, Ya, maka kita akan mendapatkan amal yang terbaik. Nah, Tapi yang saya tanyakan, kita kayak ibu-ibu ini kalau taziah biasanya jarang sampai ke pemakaman. Padahal kita kan pengen mendapatkan pahala yang abdol. Itu gimana Ustadz? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. baik, secara hukum untuk ibu-ibu ke pemakaman tidak dianjurkan karena dia akan timbul fitnah. Tetapi kalau aman dari fitnah tetap dianjurkan. Ketika aman dari fitnah tetap dianjurkan. Ketika tidak aman dari fitnah, ini tidak dianjurkan bagi ibu-ibu ya. Itu hukumnya. Ya, sekarang aman dari fitnah ya, kira-kira aman atau tidak? Ibu-ibu sekarang kan sering bersolek ya, banyak wanginya, kemana-mana harumnya. Ini kadang menggoda dari kaum laki-laki. Kalau misalnya kita mau aman, kita merasa aman, insya Allah tetap dianjurkan. Tapi kalau tidak aman dari fitnah, maka tidak dianjurkan. Bagi ibu-ibu sampai di rumah saja. Biarkan bapak-bapak yang mengantar atau bersama dengan keluarga si sahibul musibah ke pemakaman. Untuk ibu-ibu
Dan dianjurkan jangan, karena kemungkinan tidak aman dari musibah. Atau yang kedua, walaupun dia ahli sahibul musibah, orang yang mendapatkan musibah, keluarga dia yang wafat, tidak dianjurkan apabila dia sampai di pemakaman nanti dia sampai merengek-rengek, nangis, meratapi, maka ini tidak dianjurkan. Biarkan saja dia tinggal di rumah, nanti orang yang kuat biar yang mengantar. Yang kuat tidak sampai meratap, karena meratap ini hukumnya haram. Meratap sampai meratap-ratap, seandainya udah, kada seandainya itu udah meratap itu. Seandainya nggak kayak gini, seandainya nggak kayak gini, ya udah seandainya itu sudah meratap. Jangan sampai, ya memang berat kita menerima apa yang telah ditakdirkan oleh Allah kepada kita, tapi ya harus kita terima dengan berat atau senang hati. Itu takdir ya, baik dan buruk udah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita meratapi. Nah, bagi orang yang sampai dia meratapi, nanti hukumnya tidak dianjurkan dia pergi ke pemakaman. Ada lagi pertanyaan Ibu ya? Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya Ustadz, apabila ada tetangga kita yang sakit, kita tidak menengok, padahal beliau itu rajin ngaji, rajin datang pengajian, datang perkumpulan taklim, ya, tapi bersama-sama ya. Tapi dia tahu bahwa tetangga itu sakit, udah dikabarin, tapi dia tidak datang gitu Ustadz. Itu dan tidak memberitahu kepada misalnya kepada ketua atau bagaimana. Itu bagaimana Ustadz hukumnya gitu? Hukumnya ya. Terima kasih. Ini kasusnya berarti sesama kawan pengajian, ya, sesama teman pengajian, ya, ada yang sakit. Kalau kita tinjau dari hukum menunggu orang sakit, tadi hukumnya ya, hukumnya sunnah yang ditekankan, sunnah yang ditekankan. Ini menurut pendapat jumhur. I'adatul maridi mandubatun, hukumnya menjenguk orang yang sakit adalah sunnah. Nah, adabnya kalau kita tinjau dari adab, maka kita harus beritahu kepada ketua kalau kita ada uzur nggak bisa jenguk, atau langsung kepada yang sakit lewat WA atau lewat apa belum bisa jenguk gitu ya. Kalau untuk hukum tidak ada konsekuensi hukum apa-apa, karena dia hanya hukumnya sunnah. Kalau dia wajib berarti kalau dia nggak jenguk dia dosa. Tetapi kalau kita tinjau dari adab, kita harus menjenguk, itu adab kita. Kalau ada orang yang sakit kita menjenguk, tapi hukumnya hanya sunnah, hukumnya sunnah. Menjenguk orang sakit hukumnya sunnah. Begitu ya, ya hukumnya sunnah. Terima kasih Ustaz. Ya sama-sama. Ada lagi pertanyaan dari bapak-bapaknya? Oh ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau bertanya Pak Ustadz. Iya Pak. Jadi mengenai bersin itu, bersin ya. Jadi hukumnya orang yang bersin itu apabila dia alhamdulillah, kita jawab yarhamukumullah. Nah, itu ada sebagian muslim kalau menjawab ya wajib ya Pak Ustadz. Kalau di lain agama gimana itu Ustadz? Misalkan zaman corona gini kan banyak yang bersin-bersin Pak Ustadz, jadi harus dijawab semua itu. Tangkapi. Pernah juga kita ucapkan alhamdulillah, kata-kata kan alhamdulillah. Jadi seolah-olah kita memaksa orang ini mengucapkan yarhamukumullah gitu Pak Ustadz. Bagaimana pendapatnya Pak Ustadz? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi
Emang sekarang masih corona, Bu? Pak? Insya Allah sudah berlalu ya. Biarkan corona masa lalu kita. Kita buka lembaran masa baru, lembaran baru kita ya. Dengan tanpa corona insya Allah. Alhamdulillah. Walaupun masih pakai masker ya, Bu. Oke, untuk hukum tadi, apabila ada yang bersin, maka yang bersin mengucapkan alhamdulillah disunnahkan atau fardu kifayah hukumnya tadi ya. Fardu kifayah bagi orang yang mendengar mengucapkan yarhamukallah, mengucapkan yarhamukallah. Nah, pertanyaan dari Bapak, seandainya yang bersinnya orang non muslim, hukumnya apa? Apa kita ucapkan yarhamukallah juga sementara dia tidak mengucapkan alhamdulillah? Pertama kita bahas. Yang pertama tadi mengucapkan yarhamukallah ini hanya diwajib kifayahkan kepada orang yang bersin yang dia mengucapkan alhamdulillah. Pertanyaan saya, kalau orang non muslim dia mengucapkan alhamdulillah atau tidak? Kalau nggak ada? Oh, kalau dia ada maka berarti tetap disunahkan. Kultu, kata penulis kitab ini adalah Sayyid Abbas Alawi Al-Maliki, bapaknya Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki. Nah, kata beliau, kultu walau kana al-atisu kitabiyan, meskipun orang yang bersin itu adalah ahli kitab. Ahli kitab itu ada dua yang sekarang nih, orang Kristen sama orang Yahudi. Orang Yahudi nggak ada kita ya. Maksudnya orang Israel masuk ke Indonesia mungkin ada nggak? Nggak ada kan? Yang adanya orang Kristen ya, orang Kristen. Tapi ini sebenarnya ikhtilaf juga. Sebagian ulama mengatakan orang Kristen selain Israel itu tidak dianggap kitabi. Kalau dia masih Israel, ahli kitab yang menganut kitab Injil dan dia keturunan Israel dianggap kitabi. Selain keturunan Israel tidak dianggap kitabi. Selain orang Israel tidak dianggap ahlul kitab. Karena kitab Injil hanya diturunkan kepada Bani Israel. Ini sebagian ulama berpendapat begitu. Terlepas dari perbedaan pendapat tersebut, okelah kita anggap dia ahlul kitab. Kristen yang ada di Indonesia, Kristen dari saudara-saudara kita sesama bangsa yang ada di Indonesia ini, kita anggap ahlul kitab apabila dia mengucapkan alhamdulillah atau puji Tuhan katanya, maka kita tetap disunnahkan mengucapkan yarhamkallah, yarhamukallah. Ini pendapat perorangan, tapi saya nggak tahu kalau hukum secara jumhur ulama mayoritas. Tapi ini pendapat penulis kitab. Apabila yang bersin adalah orang ahli kitab, orang Kristen atau orang Yahudi, dia mengucapkan puji kepada Sang Pencipta, maka kita tetap disunnahkan mengucapkan yarhamukallah, semoga Allah merahmatimu. Wallahu a'lam. Karena ini beliau menukil dari hadis yang lain, hadisnya Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu taala anhu. Begitu hukumnya, Pak. Bisa di ini cukup ya. Ada lagi pertanyaan? Oh ya, Ibu. Oke, nunggu mic. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afwan ini Ustadz, sepertinya mungkin pertanyaan saya ini pasti umum sih, ibu-ibu pasti merasakan. Tadi kan hukum mengundang ya, kalau kita diundang itu kan wajib kita datang ya Ustaz. Terus bagaimana kalau yang mengundang ini misalkan anaknya ini 6 ya, nah 6 nih, 6 yang diundang ini enggak, yang ini kan satu. Yang pesta nih, yang pesta yang mengundang kita kan. Nah dia ini udah 6 kali pesta gitu kan, mengundang kita gitu. Setiap 6 kali diundang ya. Iya. Belum ada. Nah sedangkan kan gini ya, namanya
namanya ibu-ibu ini kan beda nih. Ada yang ekonominya di bawah, ada yang menengah. Perhitungan ya. Nah, ya ada yang kalau perhitungan itu ibu-ibu umum ya. Sedangkan kan gini Ustadz, kalau kita datang ke pesta itu tanpa membawa ini kan sepertinya gimana ya? Nanti ada anggapan juga dari sahibul walimah ya. Sahibul hajat biasanya. Gitu. Nah Datang itu doang. gimana? Apa kita misalkan anak pertama, kedua kita udah datang, pas dia pesta lagi anak ketiga dan keempat, nah kita nggak datang, itu gimana Ustadz? Apa kita juga terbawa dosa atau gimana? Tolong penjelasannya coba. Terima kasih Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu kita tinjau dari adat ya, tinjau dari adat. Tadi kita bahas secara hukum, wajib mendatangi undangan hanya di dalam walimah, hanya di dalam walimah. Selain walimah tidak wajib, hanya sunnah. Undangan makan biasa, undangan syukuran biasa, undangan apa ya? Selain undangan apa namanya? Reunian ya, selain walimah intinya. Walimah itu ya walimatul urus, pernikahan. Kalau pernikahan hukumnya wajib mendatangi. Tadi hukumnya kita telah bahas. Hukumnya wajib mendatangi. Nah, kita sekarang kenapa kita kadang diundang lagi. Tahun depan diundang lagi. Gua aja belum pernah ngundang, diundang terus guanya. Keluar duit mulu yang keluar. Kalau kita tinjau dari adat, itu adat kita Indonesia ya. Kalau kita datang ke undangan, kita memberikan amplop minimal atau kado. Itu adat kita Indonesia. Kalau di luar negeri saya rasa seperti saya pernah belajar di Pakistan ya. Di sana itu kalau undangan bukannya sahibul hajat itu bukan cari untung. Bukan cari untung. Beda. Jadi karena kembali kepada adat, kalau kita tinjau dari hukum ya tetap wajib. Nah, adapun itu tergantung dari hati kita masing-masing. Kembali kepada hati kita masing-masing. Kalau diundang ya kepada hukum kita wajib. Tapi dia ngundang terus. Jadi bingung ya kan? Dilema ini mau datang atau tidak. Maka kembali kepada hati kita. Kalau hati kita baik, maka kita wajib datang. Nggak ketang ya, cuman ngamplop, gocap. Nggak gocap kayak dikasih nama ya. Ya ada juga yang karena diundang terus akhirnya dia bayar makan aja. Ada nggak di sini bayar makan aja? Kira-kira gua makan 10.000 nih, udah ngamplop 10.000 gak dikasih nama. Ada nggak? Mungkin ada ya, mungkin ada. Kalau tinjau dari hukum Bu, diundang wajib datang. Kalau undangannya undangan walimah. Tapi kalau kita tinjau dari adat karena diundang terus, kalau diundang harus bawa amplop. Nah ini kembalikan dari dua belah pihak. Kalau saya menanggapi kembalikan dari dua belah pihak. Yang pertama, terkadang orang yang mengundang karena udah sering ngundang, dia merasa nggak enak, nanti dia merasa keberatan. Tapi dia di sisi lain dia merasa nggak enak juga, nanti dianggap kok nggak ngundang, kan serba salah. Akhirnya diundang aja. Kalau kita sebagai sahibul hajat kita undang saja, datang nggak datang itu terserah dari dia. Kita tinjau dari pihak yang diundang. Pihak yang diundang sebaiknya kita datang meskipun dah sering diundang. Walaupun nggak ngamplop itu bisik-bisik di balik layar aja. Wah, alhamdulillah ekonomi. Alhamdulillah juga Bu. Alhamdulillah ini ekonomi kita masih turun nih, jadi nggak bisa ngamplop, cuman bisa datang doang. Oh ya nggak apa-apa walaupun grundel dalam hatinya. Ya begitu ya. Secara hukum tetap wajib, tapi dikembalikan kepada masing-masing orang. Ya kalau di luar itu saya lihat nggak ada yang ngamplop. Kita udah berapa kali kita kan pernah diundang sama teman-teman juga. Nggak ada ditaruh kotak amplop, nggak ada. Kalau di sini sudah adat, seakan-akan itu adalah sebuah kewajiban. Bahkan kalau di kampung-kampung tuh malah cari untung.
Dari hajatan cari untung. Nanti habis hajatan ditanya sama tetangga, dapat berapa bos? Cari untung dari hajatan. Akhirnya dia berani. Kalau di kampung-kampung dia berani ngutang dulu, nanti setelah hajatan baru bayar. Di sini juga mungkin ya, sama aja ya. Nah untuk yang diundang itu tergantung orang. Untuk yang mengundang, karena dia merasa mungkin nggak enak. Kalau nggak diundang nggak enak, nanti ada anggapan dari teman ini kok nggak diundang. Kalau diundang dia juga keberatan nanti takutnya karena udah sering diundang. Makanya kembalikan kepada masing-masing orang. Karena kita sudah sering berbaur, kita tahu karakter dan sifat setiap orang, insya Allah ya. Ada yang sifatnya medit, ada yang sifatnya murah hati, ada yang perhitungan itu umum. Baik Bu, insya Allah ya. Ada pertanyaan lagi? Kalau nggak diundang datang. Kalau nggak diundang datang. Nggak diundang datang. Haram hukumnya datang. Kalau undangannya undangan resmi nggak diundang, jangan kita datang karena kita nggak diundang. Nanti ada komplain. Loh, gua kan udah ngasih undangan, saya kan udah ngasih undangan. Ya nggak nyampe ke saya. Nah, itu bisa kita sanggah. Tapi kalau memang benar-benar nggak diundang, jangan sampai datang. Karena hukumnya haram. Kalau tetangganya ya udah umum. Kalau tetangga kan biasa kita kan. Tetangga mungkin nggak diundang karena sudah umum. Tapi kalau tetangga biasanya bukan undangan resmi. Biasa dengan lisan. Kalau nggak dengan lisan juga nggak usah datang. Tetapi ini dikembalikan kepada uruf atau kebiasaan setiap daerah ya, setiap daerah. Dikembalikan kepada uruf, hukum ini dikembalikan kepada uruf atau kebiasaan adat. Di komplek tersebut biasanya tetangga diundang juga atau tidak. Kalau tetangga diundang secara umum, maka kita datang nggak apa-apa. Kalau di kampung-kampung nggak ada undangan sesama tetangga, nggak ada. Karena dia secara umum orang kampung datang tanpa diundang. Ini kembalikan kepada uruf atau kebiasaan sebuah komplek atau kampung, daerah masing-masing, tempat tinggal kita masing-masing. Tapi secara hukum kalau kita kebiasaannya diundang, yang hadir itu hanya yang diundang, maka kita kalau tidak diundang jangan hadir. Nah, kembalikan kepada umumnya tempat tinggal Bu ya. Baik. Oh ya. Amplop ya. Syukuran akikah. Kita tolak. Baik. Pertanyaan dari Ibu, kalau misalnya ada walimatul akikah atau walimatul khitan, terus dari sahibul hajat menulis di bawah undangan itu tidak menerima ya apapun, tidak menerima amplop atau sejenis apapun, begitu ada syarat seperti itu. Sementara kita datang, kemudian kita bawa kado untuk anaknya yang sudah akikahan atau amplop untuk sahibul hajat, orang tuanya ya. Bagi orang tua atau bagi sahibul hajat menolak apa boleh? Tidak boleh menolak. Apabila kita diberi tanpa meminta, maka kita dilarang menolak. Kecuali ada unsur lain ya. Kalau ada unsur lain seperti menjaga marwah, sebagian ulama kita menjaga marwah dia menolak. Menjaga marwah ya. Tapi kalau seperti itu biasanya kalau udah ditulis jangan ngasih amplop lah. Kita kasih bingkisan kue atau apa namanya buah-buahan ya, itu lebih baik. Ada lagi Bu? Jangan ya dosa karena hadiah dari Tuhan tanpa kita sangka.
hadiah yang disangka-sangka, hadiah yang tidak disangka-sangka tanpa meminta jangan ditolak. Nggak boleh ditolak. Kenapa? Yang kita tinjau pertama, mungkin kita merasa tidak butuh, tapi kita tinjau dari orang lain. Oh, mungkin hadiah saya kurang sehingga dia tidak menerima. Orang merasa berkecil hati jadinya. Yang nolak itu dosa, karena tidak boleh. Kalau kita tinjau dari kita, mungkin kita mampu, udah nggak usah lah. Tapi dari yang ngasih, dia merasa berkecil hati. Oh, mungkin hadiah saya ini nggak layak untuk dia ya. Nah, akhirnya dia berkecil hati, kita membuat orang sedih, dosa. Maka seberapapun hadiah dari orang, apabila kita dikasih tanpa meminta, maka kita wajib menerima. Wajib menerima. Kecuali ada unsur yang lain. Kalau menjaga marwah misalnya sebagai ulama, oh, ada juga ulama-ulama kita menjaga marwah diri dia sebagai ulama sehingga dia tidak menerima. Apabila dikasih, oh enggak, atau kasihan aja kepada yang butuh gitu, kepada santrinya atau kepada apanya. Atau sebagian ulama dia mengambil sikap yang lain, dia dikasih kemudian dia ambil untuk menjaga hati orang yang ngasih, kemudian karena dia tidak ingin memakai ini hadiah, dia hadiahkan lagi kepada yang lebih butuh. Itu lebih baik, lebih bijak. Maka kita dalam bersikap di dalam kehidupan kita sehari-hari, sebisa mungkin kita jangan menyakiti atau membuat kecil hati orang lain. Itu sikap bijak kita. Baik Bu ya, tidak ada lagi pertanyaan? Baik. Untuk itu kita cukupkan sampai sini pengajian kita pada hari ini. Kita tutup dengan doa kifaratul majlis. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kami serahkan kepada Ustadz. Alhamdulillahirrabbilalamin. Baik, itulah tadi pemirsa kajian kita pada subuh kali ini tentang adab dan sunnah dari Rasulullah SAW dalam kitab Bulughul Maram. Kami ucapkan terima kasih kepada Ustadz Ki Agus Muhammad Mun'im BAMA yang telah memberikan kita ilmu yang luar biasa pada subuh kali ini mengenai adab dan akhlak kita dalam kehidupan sehari-hari, khususnya dengan sesama manusia, agar hablum minan nas kita lebih baik lagi dan hablum minallah kita jauh lebih baik lagi pula di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan kepada seluruh jamaah yang hadir di Majelis Al-Karim Rasyid Indonesia, Bapak Ibu, kami ucapkan terima kasih atas kehadirannya. Dan pemirsa yang di rumah yang menyaksikan di kanal YouTube Al-Karim TV, semoga diberikan ilmu yang manfaat dan berkah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kami menghimbau dan mengajak kepada seluruh kaum muslimin dan muslimat untuk menghadiri zikir di Al-Karim Rasyid Indonesia dalam acara ngaji bareng, salawat dan zikir bulanan. Tempatnya hari ini ba'da zuhur di Majelis Al-Karim Rasyid Indonesia dengan guru kita Ustadz Lukman Hakim Yasin MPD. Oleh karena itu kepada seluruh pemirsa dan para jamaah, jangan lupa untuk dihadir nanti siang, sama-sama kita bersilaturahim di Majelis Al-Karim, berngaji, berzikir serta bersalawat. Kita semoga mendapatkan kemuliaan dan keagungan insya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Akhirnya kami kru yang bertugas pamit undur diri. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ta'lim subuh bareng Ustadz Yasi pagimu dengan ilmu.